Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar adab bekerja dan berbisnis dalam mata kuliah adab dalam berbisnis. Pada bab pertama kita akan menjelaskan tentang persepsi terhadap dunia, dan maksudnya adalah persepsi kita terhadap harta. Gimana kita berhadapan dengan harta, adab kita terhadap harta bagaimana. Ini akan kita jelaskan insyaallah dalam bab persepsi terhadap harta. Yang perlu kita pahami dulu adalah dunia ini adalah sarana, bukan tujuan. Jadi sarana untuk sampai ke akhirat. Kita ini kan dulu adalah orang akhirat. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam adalah di surga tempatnya. Di dunia ini hanya persinggahan sementara untuk mengambil bekal kembali lagi ke akhirat. Maka dunia ini adalah hanya sarana saja. Jangan anggap tujuan. Jadi kalau sudah mendapat dunia, merasa bahwa sudah mendapatkan segala-galanya. Enggak. Yang kita dapatkan nanti itu, yang kita peroleh bagi orang beriman adalah surga, bukan dunia. Kita bacakan ayat Al-Quran bahwasanya dunia ini adalah sarana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal al-muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal ars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi Allah menghiasi kehidupan manusia itu dengan syahwat pada perempuan, pada istri maksudnya ya, pada anak, kepada harta-harta yang berlimpah, kepada emas, perak, kemudian tunggangan, kemudian binatang-binatang, kemudian perkebunan. Itu hanya sekedar senda gurau dunia atau permainan dunia, kesenangan dunia saja itu. Allah indahu husnul ma'ab. Sementara di sisi Allah itu adalah tempat kembali yang baik. Jadi ini sebagai kesenangan, iya. Harta itu kesenangan, kita senang kalau dapatnya, iya. Kita bahagia kalau dapatnya, iya. Gitu. Tapi itu hanya kesenangan dunia. Kita ambil juga nggak masalah itu, tapi jangan anggap itu sebagai tujuan. Tujuan kita itu Allah indahu husnul ma'ab. Bahwa sesungguhnya Allah lah tempat kembali yang baik kepada Allah. Jadi kalau dapat dunia, alhamdulillah. Nggak dapat dunia, ya nggak terlalu dipermasalahkan, ya biasa-biasa aja. Karena kalau kita katakan misalnya orang yang bahagia adalah orang kaya, enggak juga. Orang miskin juga bisa bahagia. Orang yang terhormat adalah orang kaya, enggak juga. Orang miskin bisa terhormat. Bagaimana caranya orang miskin bisa terhormat? Ya tinggal jangan minta-minta aja. Kalau orang miskin tidak minta-minta, insya Allah terhormat. Orang kaya itu akan merasa bahwa hebat orang miskin, nggak minta-minta. Saya aja kaya masih minta-minta, kata dia kan. Makanya orang miskin itu bisa terhormat juga. Salut orang kaya itu malah. Kalau orang miskin tidak minta-minta. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Walladzi khalaqakum fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Makna ayat ini adalah dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya, kemudian langit, kemudian dia sempurnakan 7 lapis langit. Maksudnya apa? Sempurna, kata-kata sempurnakan ini sebenarnya ada bintang itu yang jatuh, kemudian ada bintang itu yang dibuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan terus. Dari semenjak awal penciptaan bintang sampai sekarang tetap diciptakan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu
selalu memberikan, gitu kan. Di sini disebutkan orang di luar bumi ini ada segala isinya, ya kan. Bulan dan planet disimbolkan dengan ungkapan 7 lapisannya. Bintang yang ada bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir. Jadi disempurnakan terus sama Allah Subhanahu wa taala bintang tersebut. Jadi tujuannya apa? Supaya manusia itu merasa bahwa jangankan di bumi ini Allah tumbuhkan tumbuhan, kemudian Allah hidupkan apa? Allah hidupkan binatang-binatang untuk kehidupan manusia. Di langit saja Allah terus sempurnakan itu. Tujuannya apa? Tujuan manusia agar tidak tertipu dengan dunia. Dunia ini ya ditambah-tambah terus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesenangan tetap kesenangan akhirat. Lanjut. Islam membedakan kecintaan. Islam membedakan kecintaan terhadap dunia. Ini pembahasan kita ini biar kita tidak terlalu wah dengan dunia dan harta itu ya. Pertama adalah orang yang tertipu dengan dunia hingga menjadi hamba dunia. Seperti Firaun tertipu dengan pangkat jabatan, Qarun tertipu dengan harta kekayaan. Tapi kalau kita tanya, apakah Firaun ini dipuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat jabatan yang tinggi? Malahan dia mengaku sebagai Tuhan. Enggak, ternyata dia dihinakan Allah. Begitu juga dengan Qarun. Qarun juga dihinakan Allah walaupun duitnya banyak. Jadi enggak otomatis orang berpangkat itu mulia di sisi Allah atau orang punya duit itu mulia di sisi Allah, enggak. Kalau bisa seperti yang kedua ini, orang yang menempatkan dunia itu sebagai sarana agar dia bisa beribadah kepada Allah, seperti Umar bin Abdul Aziz, kemudian siapa lagi, Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Abdurrahman bin Auf. Mereka kaya, tapi kaya mereka itu terhormat. Jadi kalau ingin mencontoh kaya, ya contohlah kaya orang-orang yang tetap mengakui bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadikan harta itu di hati, tapi menjadikan harta itu di tangan untuk distribusikan. Karena ya kalau kita meninggal dunia yang kita bawa itu kan bukan rumah, bukan kendaraan. Karena tempat tinggal kita nanti di akhirat itu cuma 2 meter kali 1 meter kuburan itu. Nggak mungkin kita bawa rumah kan. Jadi yang kita bawa adalah amalan kita. Lanjut. Nah, kita belajar yang berikutnya adalah harta adalah karunia. Ya benar. Harta itu karunia dari Allah SWT. Allah yang kasih. Pertama kita yakini tadi ya pelajarannya. Dunia itu hanya sarana. Kemudian yang kedua, harta adalah karunia dari Allah. Allah yang kasih. Kalaupun dikasih, ya Allah yang kasih. Kayaknya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Sesungguhnya Allah itulah raja di raja. Dia memberikan raja kepada orang, kerajaan itu kepada orang yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kemudian diambil pula kerajaan itu kepada orang yang dia kehendaki. Jadi jabatan, harta dan segala macam itu Allah yang berikan. Jadi kalau tidak Allah takdirkan jadi apa-apa ya nggak jadi apa-apa. Tapi kalau Allah takdirkan maka kita akan bisa menjadi punya jabatan. Kalau Allah takdirkan kita punya uang, ya kita punya uang. Kalau tidak Allah takdirkan ya nggak punya. Kita pernah mendengar misalnya ya, kenapa kok orang kaya itu bisa kaya gitu. Saya tanya sama orang kaya itu, Pak, kenapa Bapak bisa kaya, Pak? Jawabannya apa? Nggak tahu. Tahu-tahu kaya aja. Dapat ini, dapat itu, kaya aja. Kenapa Bapak punya jabatan? Nggak tahu. Tahu dapat aja. Padahal ada orang yang sama dengan dia, teman dia gitu. Ini sama gitu. Sama-sama dulu kalau yang jualan gitu ya, sama-sama jualan di kaki 5. Tapi teman saya tetap begitu, tapi saya alhamdulillah gitu. Ya Allah aja yang kasih. Allah aja yang kasih. Orang punya jabatan gitu, Allah juga yang kasih. Walaupun ada usaha manusia, tapi kan banyak juga orang yang berusaha untuk bisa jualan bagus, kemudian dapat jabatan karir bagus. Tapi tetap aja kalau Allah nggak ingin karir nggak ingin, ya nggak dapat gitu.
Jadi semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, harta. Terus ayat ini tentang itu fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyib. Ini ayatnya banyak banget. Bapak bisa baca ya. Karena waktu kita singkat ini. Jadi Bapak baca aja. Ya Yuhanna syukuru min khaliqun ghairullah yarzuqu may yasha. Dikatakan yarzuqukum minas sama'i Allah lah yang memberi kalian dari langit dan bumi. Tuh kata-kata itu kan. Harta juga karunia Allah khaliqa kulli syai' wa ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan setiap sesuatu, dialah apa tuh? Setiap sesuatu itu sebagai wakil atau pemelihara. Ayatnya banyak banget, Bapak baca aja ya. Nah, kemudian kita cepat aja nih. Kemudian setelah Allah memberikan harta kepada kita, karunia pertama tadi kan Bapak ingat ya pembahasannya. Yang pertama adalah dunia itu sarana. Kemudian yang kedua, harta adalah karunia. Jadi harta Allah berikan. Kemudian setelah Allah memberikan harta itu kepada kita, harta itu titipan. Jadi yang harus kita rasakan ya bagi seorang muslim ya, bagi seorang muslim yang memiliki harta itu jangan katakan bahwa harta itu milik kita, itu hanya titipan dari Allah. Kapanpun Allah ingin dia diambil. Ada apa WA itu ya, WA kalau saya baca WA itu apa kata beliau itu, dalam 45 detik semuanya habis. Dalam 45 detik yang punya pasangan menjadi sendirian. Maksudnya yang punya suami jadi janda, yang punya istri jadi duda. Itu maksudnya gempa di Turki. Dia buat puisi tentang gempa di Turki. Jadi janda jadi duda. Kemudian dalam 45 menit yang punya orang tua jadi yatim. Dalam 45 detik ya. Dalam 45 detik yang punya rumah jadi gelandangan. Dalam 45 detik yang punya mobil jadi kehilangan. Jadi kalau bagi Allah mengambil itu gampang. Dalam waktu 45 detik habis semua. Gitu kan? Jadi semua titipan Allah. Jangankan harta yang di luar dari badan kita, nyawa kita pun kalau Allah ambil, diambil sama Allah. Jadi apalagi harta, itu hanya titipan. Jangan rasakan bahwa harta itu milik kita yang kita bisa bawa kemana-mana. Enggak, itu hanya titipan. Kapan saja Allah akan mengambil, dia akan ambil. Baik dia mengambil hartanya, atau dia mengambil penyebabnya, seperti nyawa kita. Kalau kita sudah nggak ada nyawa, ya kita nggak bisa memanfaatkan harta itu. Jadi kita harus yakin itu. Makanya Allah katakan apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya Tuhanmu itu berkata kepada malaikat, aku jadikan muka bumi itu khalifah. Khalifah itu ya untuk mengelola bumi itu dititipkan bumi kepada manusia. Titipan bumi itu, titipan harta itu. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau Allah titipkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini jawaban malaikat kan, jawaban jangan merusak di muka bumi ini, tapi bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang punya titipan begitu. Ayat berikutnya ini huwallazi ja'alakumul khalaifa fil ardh. Jadi Allah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd. Kemudian ada sebagiannya yang ditinggikan dengan sebagian yang lain. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Terus ayatnya banyak sekali. Aminu billahi wa rasuli mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Allah lah yang menjadikan kamu khalifah di dalamnya, dalam dunia maksudnya. Terus kalau ayatnya banyak banget ya, Bapak ini saja baca, Bapak Ibu baca saja. Masih harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, harta titipan. Jadi sini ya, dari kalau baca kita hadis Nabi juga ada nih. Dari Qatadah, dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah bertanya kepada setiap pemimpin. Jadi jabatan itu kan titipan. Atas apa yang dia pimpin, apakah dia memperhatikan atau melalaikan. Jadi tandanya dia dititipin, nanti Allah tanya, titipan saya gimana? Ketika kalian menjabat, kalian jalankan nggak amanah baik-baik. Kalau nggak Allah marah.
Kenapa titipan aku, gitu kan, pemberian aku dengan jabatan itu kamu sia-siakan, tidak amanah, gitu. Tuh, nanti Allah marah. Itu tandanya titipan, gitu kan. Harta juga kan dalam hadis Nabi banyak Allah tanya kan, dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan, gitu kan. Itu Allah tanya nanti. Berarti itu adalah titipan karena ditanya. Kalau nggak ditanya, berarti itu bukan titipan ya. Tapi karena ini titipan ya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aset kekayaan, pendapatan sejenisnya memiliki setiap itu adalah amanah dari Allah. Di antara amanah tersebut ya disalurkan harta tersebut untuk kebutuhan yang halal seperti pendidikan anak, keluarga, itu yang halal-halal kita lakukan dengan harta kita tersebut. Tapi kalau kita belanjakan kepada yang tidak halal, nanti Allah akan bertanya nanti untuk keluarga, untuk orang tua, untuk peran sosial, infak, sedekah. Gitu. Kan Allah suruh juga. Yang berikutnya adalah pembahasan kita setelah harta titipan. Harta itu bukan tujuan. Jadi diulang lagi ya, tadi di awal kita udah bahas dunia adalah sarana. Tapi kalau di sini pembahasannya adalah harta bukan tujuan. Al-malu wal banunu zinatal hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak, perhiasan itu adalah perhiasan dunia, tapi yang paling bagus adalah amal kebaikan yang soleh. Itu lebih baik di sisi Tuhan kalian pahalanya dan sebaik-baik harapan. Jadi harta, anak, segala macam yang kita dapatkan di atas dunia itu hanya perhiasan saja untuk menyenangkan hati kita. Boleh kita dapat, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting itu adalah perbekalan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan harta kita, gunakan anak kita, gunakan rumah kita, kendaraan kita untuk mencari perbekalan. Kalau kita dikasih harta, gunakan harta kita itu untuk berbuat baik. Kalau kita dikasih anak, gunakan anak kita itu untuk mendoakan kita nanti. Kalau kita punya istri, gunakan istri kita itu untuk menasihatin kita agar kita jadi orang baik. Kalau kita punya orang tua, gunakan orang tua kita itu agar mendoakan untuk kebaikan kepada kita. Gitu. Semua yang berkaitan dengan kita di dunia ini gunakan untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebaik-baik harapan. Jadi bukan tujuan. Oh, saya sudah dapat anak, ini bagus. Bukan tujuan. Iya bagus, tapi itu dianggap bukan tujuan. Tujuan kita adalah mencari amal soleh dengan anak, istri, orang tua, harta, dan segala macam. Gitu ya. Lanjut, ini banyak ayatnya. Bisa baca aja, harta bukan tujuan. In kuntum qalilan mustad'afina fil takhafuna. Ayatnya banyak banget. Nanti Allah tolong kita. Jumlatul ya bani bukannya kulu zinatakum inda kulli masjid walat. Jadi boleh makan kita di atas ini ya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebihan. Proporsional aja dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita bisa berinfak, ya infak. Untuk dunia kita ya sekedarnya aja. Innahu la yuhibbul mufsirifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan dalam mencari harta hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan tujuan. Hadisnya banyak, harta bukan tujuan ini. Beliau bersabda. Hadis ini, sesungguhnya orang-orang yang banyak-banyak mengumpulkan harta akan menjadi orang yang melarat dari kiamat. Jadi orang yang banyak mengumpulkan harta nanti melarat di hari kiamat. Kenapa? Karena dia nggak punya amal baik untuk persembahkan kepada Allah. Sibuk aja dengan harta, sibuk aja dengan dengan dunianya. Dan dia pun tidak melarat nanti di akhirat, nggak punya amal. Kecuali yang diberikan kebaikan oleh Allah kepadanya, beliau meniupkan sebelah kanan, kiri, di depan dan belakangnya. Kemudian dia menggunakan harta tersebut kepada yang baik. Jadi Allah suruh dia nih, ke kanan maksudnya sedekah kepada ibumu, ke kiri sedekah kepada anakmu, sedekah kepada tetanggamu segala macam. Itulah orang yang beruntung. Jadi bukan dia menumpuk harta, tidak, tapi dia yang menyedekahkannya. Gitu ya. Harta bukan tujuan masih itu. Ada 4 hal yang merupakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita di dunia ya, yaitu istri yang soleh, tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang nyaman. Iya memang, tapi itu bukan tujuan.
Jadi harta bukan tujuan melainkan sarana untuk beribadah kepada Allah, untuk memakan peran dakwah, untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, dengan tujuan yang mulia tersebut, kita sebagai muslim dan muslimah haruslah totalitas mencari harta. Jadi nggak apa-apa totalitas mencari harga dengan harta yang kita miliki tersebut bisa lebih optimal menunaikan ibadah, kewajiban finansial. Ini kalau ditanya, Bapak Ibu, gitu kan? Siapa yang apa yang paling yang paling mudah berbuat dosa? Orang kaya atau orang miskin? Jawabannya apa? Ya, paling mudah berbuat dosa ya orang kaya, karena dia bisa berbuat apa saja kan, gitu kan. Terus kalau ditanya lagi, siapa yang paling mudah untuk bersedekah, orang kaya atau orang miskin? Apa jawabannya? Orang kaya juga. Kenapa? Orang miskin apa yang mau disedekahkan sama dia? Dia nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau orang kaya mudah. Jadi sebenarnya bukan tergantung kaya miskinnya, tapi tergantung imannya. Ya kalau kaya imannya bagus ya bisa dia buat sarana untuk beribadah. Tapi kalau kaya imannya tidak bagus ya kekayaan dia buatkan untuk sarana kemaksiatan. Oh ya, Pak Ibu ya, saya lupa ya ngasih kuis ya. Ngasih kuis, harus ada kuis ya. Nah, jawablah ya Pak Ibu. Jawab. Pertanyaannya yang itu aja, yang saya tadi itu. Pertama, pertanyaannya adalah siapa yang mudah untuk berbuat maksiat, orang kaya atau orang miskin? Gitu kan? Orang kaya atau orang miskin? Jawab ya. Kemudian berikan alasannya gitu ya. Kemudian yang kedua, berikan alasan kenapa kok orang gitu ya. Satu. Kemudian yang kedua, siapa yang paling mudah bersedekah, berinfak, orang kaya atau orang miskin? Jawab juga, kemudian berikan alasannya. Itu aja ya Pak ya, itu kuis. Satu ya. Nanti ada kuis lagi di akhir. Mungkin ada dua. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk semangat mencari harta. Harta itu kita cari untuk apa? Untuk pendapatan kita di akhirat. Ya, ini udah terakhir ya. Jadi Allah memberikan kita motivasi yang baik. Ada orang yang mencari harta itu motivasinya tidak baik. Ya, ini yang salah ya. Motivasi memburu dunia atau rakus gitu kan. Kemudian mencari dunia untuk memperkaya diri aja, untuk meletakkan harta di hati bukan di tangan. Jadi dia meletakkan harta itu di hatinya, masukkan ke hati. Kalau hilang tuh sakit gitu kan. Harta itu letakkan di tangan. Itu tawakal, berserah diri tanpa usaha. Itu salah juga. Tawakul namanya. Tawakul atau tawakal kepada Allah berserah diri tanpa usaha itu salah. Ya kita harus kerja kan Allah perintahkan kita untuk kerja. Atau kerja asal-asalan tidak bertanggung jawab. Ya kita itu nggak boleh kerja asal-asalan karena pekerjaan itu Allah yang berikan gitu. Serius saja dalam bekerja itu. Faqul ya'malu fasyallahu amalakum rasuluh. Beramallah kalian, nanti Allah yang akan melihat amal kalian dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Jadi kerja itu ya profesional, bagus gitu kan. Tapi Allah suruh kita bekerja, tapi Allah tidak suruh kita untuk berhasil. Tapi pekerjaan kita itu dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita berjuang, tapi Allah tidak membebani kita untuk berhasil. Juang aja, kerja aja. Kita nggak dibebani untuk hasil. Hasil itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus semangat dalam bekerja. Kalau ada motivasi yang baik untuk dalam bekerja itu adalah harta digunakan untuk keluarga, pendidikan anak, dakwah dan orang tua dan lain-lain sebagainya. Jadi gunakan untuk itu motivasi. Jadi orang bekerja itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, alhamdulillah nanti dia dapatkan pahala. Kalau niatnya salah dalam bekerja nanti salah. Nah, indikator semangat mencari pendapatan untuk akhirat. Indikatornya apa? Atau untuk semangat itu yakin bahwa siapa yang berikhtiar pasti akan mendapatkan. Siapa yang usaha pasti dapat. Kemudian jangan terlalu khawatir dengan rezeki, tapi juga tidak boleh tawakal berlebihan kepada Allah.
Khawatir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah itu mengatakan gini. Bagaimana mungkin aku akan merasa miskin sementara Tuhanku maha kaya. Jadi kita tidak akan merasa miskin karena Tuhan kita itu adalah Tuhan kaya. Kemudian proporsional. Jadi harta itu sekuat tenaga, tapi tetap meyakini hasil itu milik Allah, prerogatif Allah. Kemudian cari harta yang halal. Cara yang halal, jangan menipu segala macam. Kemudian banyak-banyak bersedekah. Ini indikator semangat orang mendapatkan harta, yang hartanya itu untuk dia gunakan ke akhirat. Ini pertanyaannya, Pak Ibu. Sebutkan indikator-indikator kan semangat orang mendapatkan harta untuk akhirat. Ya, Ibu ya. C. Alasan mengapa dunia disebut hazar. Jadi hati-hati terhadap dunia. Ya, ini Allah mengatakan gitu ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi ketahuilah sungguhnya harta dunia itu permainan dan senda gurau dan berbangga-banggaan saja dan membanyak-banyak harta dan anak itu. Jadi hazar itu maksudnya Allah memperingatkan kita. Kenapa Allah memperingatkan kita terhadap dunia itu? Karena dunia itu memang melenakan, seperti minum air laut. Makin diminum, makin haus. Itulah dunia, Pak. Dunia memang begitu. Makin diminum, makin haus. Enggak cukup-cukup. Orang yang punya rumah satu, kepengen dua. Itu enggak salah sih sebenarnya, tapi tergantung tujuannya. Duanya untuk apa? Untuk berbangga-bangga, atau dua untuk disedekahkan, atau dua untuk anak, istri, keponakan, macam gitu kan, untuk berbagi boleh itu. Tapi kalau untuk berbangga-bangga kemudian macam boleh ya. Kan dunia itu hati-hati terhadap dunia. Kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan dunia itu seperti apa? Seperti ular. Kalau nggak pandai kita menjinakkan ular itu, kita digigit, mati kita kena racunnya. Tapi kalau pandai kita menjinakkan ular itu bisa jadi obat. Kalau kayak optik itu kan bisa ular itu jadi obat mereka. Kalau pandai menjinakkannya. Tapi kalau tidak pandai menjinakkan dunia itu, ya jadi bahaya. Terus bagaimana cara menjinakkan ular? Ya, bagaimana cara menjinakkan ular? Cara menjinakkan dunia lah, yang menjinakkan ular itu. Kata ini, ambil harta itu dengan cara yang halal, kemudian belanjakan kepada yang halal. Maka kamu akan terhindar dari racunnya, yang kamu dapatkan adalah obatnya. Ya gitu kira-kira. Jadi menjinakkan ular itu gitu. Ambil racunnya itu menjadi obat. Tapi dunia itu ibarat racun. Racun candu. Kesenangan. Kadang-kadang melenakan. Ya. Lanjut. Alasan mengapa dunia disebut hazar itu Allah Subhanahu wa taala amal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, itu permainan saja. Enggak perlu dimasukkan betul ke hati. Kalau dapat alhamdulillah, enggak dapat enggak jadi masalah. Enggak terlalu masalah sih. Yang penting kita ibadah sama Allah. Terakhir saya mau sampaikan, Bapak. Sekarang saya pengajian kemana-mana ya. Mana-mana keliling macam. Mohon maaf ini, kalau kita tanyakan Pak, siapa yang suka datang ke pengajian? Jawabannya itu adalah kalau yang punya jabatan RW ke bawah itu Pak. Kalau RW ke atas sudah malas ingat pengajian. Apa sebab? Karena mereka katanya sibuk katanya. Itu kalau di sisi harta ya, level orang yang datang ke masjid dengan pengajian itu atau yang sholat macam itu, levelnya itu adalah levelnya orang yang punya harta menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas hartanya sudah miliaran itu Pak, itu malas ke masjid. Alasannya apa? Sibuk. Karena sibuk. Jadi Pak, sebenarnya tapi mungkin ya kita berbaik sangka bisa jadi yang lurah ke atas ya, di atas camat, bupati macam, mungkin dia punya pengajian khusus kali ya. Atau orang yang punya kaya itu ya, yang kaya yang duitnya banyak di atas miliaran itu Pak, mungkin dia punya pengajian khusus. Yang mudah-mudahan begitu gitu ya, mudah-mudahan begitu. Ya, tapi kalau di masjid yang kita jumpai Pak ya, selama saya keliling di masjid-masjid, itu rata-rata yang datang ya RW ke bawah,
Kemudian kalau duitnya miliaran ke bawah, Pak. Kalau yang miliaran ke atas dan RW ke atas, Pak, jarang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup ya pelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Dianggap bahwa dunia harta itu titipan dari Allah yang akan kita bertanggung jawabkan. Jadi jangan terlalu dimasukkan ke hati, ya masukkan ke apa kantong aja atau ke tangan aja. Kita bagi-bagikan nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan jawab kuis yang ada di tengah-tengah tengah-tengah apa tadi ada dua kuis tadi Bapak Ibu. Ulang-ulang lagi di mana letak kuisnya. Ulang lagi, nanti jawab. Terima kasih Pak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.